Cerita film ini diawali dengan kematian dua orang wanita parubaya yang bermasalah sehingga menelpon keponakannya yang bernama Mariana untuk membantu mereka, yang ternyata keponakannya itu tidak menjawab teleponnya, yang akhirnya mereka pun mati menggenaskan. Setelah beberapa tahun menjelang kematian kedua wanita itu, Mariana yang telah berpisah sementara dengan suaminya yang bernama Ernest pergi untuk tinggal ke rumah itu dengan membawa putri satu-satunya yang terkena penyakit mental bernama Lola. Dan ketika semua peralatan pengobatan untuk anaknya telah sampai hingga memberikan obat untuk anaknya dan juga mendapat telepon dari suaminya untuk mengecek keadaan Lola, Mariana yang sedang beres-beres rumah di malam harinya sambil mencoba cara menggunakan garpu tala untuk membantu proses penyembuhan anaknya. Getaran frekuensinya membuat kesal penunggu rumah itu. Mariana yang tidak menyadari hal itu tetap santai di malam harinya sambil menikmati champagne ditemani musik dan senang dengan pesan chat WA dari pacar gelapnya yang merupakan seorang pastor bernama Manuel dan yang juga membantu penyembuhan Lola. Hingga pada keesokan harinya, dia baru menyadari kalau kaca cermin di kamar mandinya retak, walaupun dia tidak mengetahui kalau itu akibat kuntilanak yang ada di rumah itu. Karena dia fokus pada penyembuhan anaknya, Mariana kembali menggunakan garpu tala itu untuk membantu konsentrasi anaknya yang tidak fokus karena penyakitnya, membuat hantu yang ada di rumah itu kembali gelisah dan marah, sehingga banyak kejadian-kejadian aneh di rumah itu, seperti bangku bergoyang sendiri, pintu yang tertutup keras, dan keran air bak mandi tempat kematian tantenya yang ketika itu menyala sendiri. Tetapi semua kejadian itu tidak dia pedulikan dikarenakan Mariana yang sedang jatuh cinta menunggu kehadiran Pastor Manuel di rumahnya, yang ketika itu mereka sedang berhubungan tanpa diketahui oleh Ernest yang terlalu sibuk dengan pekerjaannya sampai kurang perhatiannya kepada anak dan istrinya, sehingga membuat mereka berpisah sementara. Dan Ernest yang masih mencintai mereka pun menolak dapat promosi dan gaji besar untuk pergi ke Paris, dikarenakan khawatir dengan Lola dan Mariana yang sedang marah dengan sikapnya yang terlalu mementingkan pekerjaannya, yang saat itu Mariana sudah nyaman dengan perhatiannya sang pastor terhadap dirinya. Ketika Mariana sedang bermain telepon-teleponan dengan kaleng dan benang bersama Lola, tanpa sengaja dia mendengar ada suara aneh di dalam kaleng itu, di saat dia mencoba permainan itu sambil bersembunyi di balik sofa. Kejadian suara itu tetap tidak membuat Mariana sadar, dan dia malah menunjukkan koleksi batu alam milik tantenya kepada Lola sebagai mainan, yang menurut kepercayaan tantenya, kalau batu alam itu memiliki energi sihir yang hanya bisa dilihat oleh pemiliknya. Tetapi dengan berjalannya waktu, dia tidak mempercayai hal itu lagi. Dan di malam harinya, dia dikejutkan dengan keran air yang terbuka sendiri hingga menemukan rambut di tempat pembuangan air itu. Yang tiba-tiba, dia melihat Lola yang datang seperti sedang kesurupan setan yang ada di kamar mandi itu. Tetapi hal itu diabaikan olehnya. Dan ketika di keesokan harinya, Mariana mendapat telepon dari Ernest yang tidak bisa datang dikarenakan ada masalah dengan pekerjaannya. Dan hal itu membuat dia kesal, sehingga meminta agar Ernest segera menceraikannya secara resmi karena terlalu mengabaikan dia dan Lola. Yang tiba-tiba dia mendengar Lola bisa berbicara ketika dia sedang menangis. Dengan perasaan senang, Mariana segera menelpon Ernest untuk datang ke rumah itu demi mendengarkan Lola yang akhirnya bisa berbicara. Dan setelah itu, Mariana melihat Lola sedang berbicara dengan teman khayalannya yang membuat dia lega, dikarenakan Lola masih bisa berbicara dengannya dan mengeluh tentang ibu dan ayahnya yang suka bertengkar. Di keesokan harinya, Ernest pun datang dengan rasa kecewa dikarenakan Lola kembali tidak bisa berbicara sehingga membuatnya curiga dengan Mariana, yang juga dia tanpa sengaja nyaris melihat kemesraan Mariana dan Pastor Manuel. Melihat Manuel menjadi harapan Lola untuk sembuh dari penyakitnya, Ernest memperingati Mariana kalau Pastor Manuel itu penipu, dikarenakan apa yang dipikirkan Mariana tentang Manuel yang bisa menghadirkan keajaiban Tuhan itu bohong, dan kejadian kematian tantenya juga akibat Pastor Manuel, sehingga membuat Mariana yang sedang jatuh cinta kepada pastor itu jadi berpikir sejenak. Perkataan Ernest hanya sedikit mempengaruhinya, dan ketika di malam harinya, Mariana yang sedang galau melakukan hubungan badan dengan Manuel yang tanpa dia sadari kalau Lola kembali kesurupan kuntilanak itu.
Ketika Lola melihat mayat tantenya Mariana yang ada di kamar mandi rumah itu yang tiba-tiba bangkit dan mencoba menarik Lola ke dalam bak kamar mandi, membuatnya berteriak kencang. Sedangkan Mariana yang sedang melakukan enak-enak dengan Manuel langsung berhenti dan langsung menghampiri Lola. Setelah Manuel pergi sambil memberikan semangat motivasi kepada Mariana agar percaya dan yakin dengan kesembuhan anaknya, kejadian kesurupan itu tetap tidak membuat Mariana sadar dengan keadaan rumah itu yang ada kuntilanaknya. Dan dia malah meminta maaf kepada anaknya di keesokan harinya perkara hubungannya dengan Manuel dengan alasan kalau ayahnya Lola tidak mempermasalahkan itu di saat Mariana sedang memandikan Lola. Ketika Mariana sedang melakukan pekerjaannya, dia terkejut dengan sebuah puzzle yang dia berikan kepada anaknya sebelum dia memulai kesibukannya. Dan puzzle itu telah selesai dalam waktu singkat yang membuat dia mencari Lola yang tiba-tiba menghilang pergi ke kamar mandi. Yang ternyata Lola kembali berbicara dan menjelaskan pertanyaan ibunya kalau puzzle itu diselesaikan oleh teman-teman hantunya yang dinamakan para tante, sehingga membuat Mariana jadi terheran-heran dengan perkataan Lola. Dan Lola pun menceritakan bagaimana kematian tantenya Mariana secara detail, dari kepala tantenya yang pecah karena kena pukul sesuatu sampai tantenya yang stres dan mati di kamar mandi karena kehilangan anaknya, yang kembali lagi membuat Mariana menjadi makin terheran-heran, sehingga dia memanggil Manuel untuk menjelaskan kejadian ini. Yang hanya dijawab olehnya, semua itu biasa dialami oleh orang yang mempunyai penyakit seperti Lola. Dan jawaban Manuel membuat Mariana jadi nggak mood ketika diajak enak-enak olehnya di malam harinya. Manuel menggunakan rayuannya untuk membuat Mariana yang kecewa dengan kata-kata manisnya menjadi tenang. Walaupun Mariana tetap memikirkan kejadian Lola yang mengetahui tentang kematian kedua tantenya yang tragis itu. Dan ketika Pastor Manuel sedang melakukan terapinya untuk menyembuhkan penyakit yang telah diderita oleh Lola, tiba-tiba kotak tempat koleksi penyimpanan batu alam milik tantenya jatuh, hingga muncul buku harian tantenya yang tersimpan di dalamnya yang menceritakan kalau Pastor Manuel pernah mengatakan cinta dan melakukan hubungan badan dengannya sampai menghasilkan seorang anak yang akhirnya mati. Ketika buku itu dimintai pertanggungjawabannya, Pastor Manuel mengelak dengan mengatakan kalau tantenya Mariana itu menderita gangguan jiwa yang suka berhalusinasi. Dan buku itu adalah perbuatan Lola yang suka bermain dengan kotak itu, hingga berpura-pura teraniaya seolah-olah Mariana memojokkan dirinya. Setelah alasan kuatnya Manuel dan rasa cintanya yang besar kepadanya membuat Mariana menjadi serba salah, tiba-tiba Lola muncul di depan ibunya yang sedang kebingungan dengan kelakuan pacarnya, dan kembali berbicara sehingga kesempatan ini membuatnya menanyakan pada Lola, kenapa kalau ayahnya dan Manuel datang, dia tidak mau berbicara. Dan dijawab olehnya kalau arwah tantenya yang menyuruhnya berbicara dengan ibunya, dan dia juga mengatakan kalau Manuel itu orang jahat yang tidak disukai oleh tantenya Mariana. Karena kesal dan tidak percaya dengan perkataan Lola tentang hantu tantenya hingga tidak mau berbicara di saat ayahnya dan Manuel yang sedang berada di situ, Mariana merayu Lola dengan sebuah batu putih miliknya untuk diberikan kepadanya apabila dia mau berbicara di depan ayahnya dan Manuel. Hingga Mariana yang menganggap kalau Lola berhalusinasi perkara hantu tantenya sesuai perkataan Manuel, nekat membakar buku peninggalan tantenya itu yang tiba-tiba dia diganggu oleh hantu tantenya. Kemunculan hantu tantenya itu membuat Mariana panik dan segera membangunkan Lola untuk mengajaknya pergi dari rumah hantu itu yang tanpa sengaja dia melihat keran air di rumah itu menyala sendiri. Tetapi dia mengabaikannya sambil terus membawa Lola ke mobilnya yang tiba-tiba tidak mau nyala. Dan dia meminta Lola untuk menunggunya di dalam mobil sementara dia mengambil handphonenya yang hilang. Ketika dia kembali masuk ke dalam rumah, Lola pun kembali kesurupan roh tantenya itu. Di saat Mariana kembali ke mobilnya, dia menjadi tambah panik karena Lola tidak ada. Dan Mariana yang panik segera berlari masuk ke dalam rumah itu sambil mencari Lola dengan meneriakinya. Yang akhirnya dia telah menemukan Lola yang kesurupan sedang berada di kamar mandi. Yang tiba-tiba dia melihat ada hantu tantenya muncul di belakang Lola dan menariknya masuk dalam air bak mandi hingga menghilang tanpa bekas. Setelah polisi datang untuk menyelidiki hilangnya Lola, Ernest pun mencurigai Mariana dikarenakan laporan hilangnya Lola kepada polisi beda dengan apa yang Mariana katakan kepadanya. Mariana mengatakan pada polisi kalau Lola hilang di dalam mobil setelah dia mengambil teleponnya ke dalam rumah. Sedangkan dia mengatakan pada Ernest kalau Lola tiba-tiba menghilang di dalam bak kamar mandi. Sehingga membuat Ernest menuduh Mariana
yang menurutnya stres karena penyakit anaknya, membunuhnya dengan menenggelamkannya di kamar mandi. Tuduhan Ernest membuatnya marah kepadanya dan menangis. Tidak lama setelah itu, amarah mereka berdua menjadi redam, dan Ernest yang mendapat dukungan dari Manuel kalau Mariana yang stres jadi terguncang jiwanya mencoba berbicara baik-baik dengannya. Tetapi dia malah membuat Ernest pergi, dan kesempatan ini dimanfaatkan oleh Mariana untuk mencari Lola ke dalam kamar mandi, yang dimana dia mendengar suara Lola memanggil namanya, sehingga dia menggunakan mainannya Lola untuk menghubunginya dan menyuruhnya lari dari hantu itu untuk kembali kepadanya. Tetapi hantu para tantenya itu meminta agar nyawa dibayar oleh nyawa apabila Mariana menginginkan Lola kembali ke tempatnya, sehingga membuat Mariana yang kebingungan dengan permintaan tidak masuk akal hantu tantenya itu menyelidiki secara detail kasus kematian tantenya melalui buku harian yang telah ditinggalkan oleh salah satu tantenya. Dan setelah dia memahami isinya, Mariana pun mengundang Manuel ke rumahnya, yang ternyata pastor itu malah menjelek-jelekan Ernest dan menyatakan kalau dia lebih percaya dengan Mariana. Ketika pastor itu diajak minum olehnya, Mariana menceritakan semua tentang kematian tantenya yang stres akibat ulah Manuel yang telah menipu cintanya dan berusaha merampas harta warisan kedua tantenya itu seperti rumah, uang, dan beberapa aset milik mereka dengan sebuah tanda tangan dokumen palsu yang dibantah oleh pastor itu dengan rayuan dan berbagai alasan memelas agar Mariana tergugah hatinya. Tetapi sudah terlambat. Racun yang disediakan oleh Mariana telah membuatnya mati keluar darah. Setelah kematian pastor itu membuat dia jadi galau, dan anaknya yang telah diculik oleh hantu kuntilanak tantenya itu, Mariana meminta agar tantenya mengembalikan Lola yang telah disandera oleh mereka, dikarenakan dia sudah melakukan apa yang tantenya inginkan, yaitu nyawa orang yang telah menjahati mereka. Tetapi hantu itu malah berbalik mengancam Mariana dengan pecahan kaca cermin yang ada di dalam kamar mandi itu. Tidak lama kemudian Mariana mendapat telepon dari salah satu tantenya yang mengatakan kalau perbuatan Mariana telah kelewatan batas. Dan salah satu tantenya yang mati penasaran mengatakan kalau saudaranya yang telah mengganggu dia dan anaknya meminta agar nyawa Lola ditukar olehnya untuk menemani mereka di alam sana. Sehingga membuat Mariana merelakan nyawanya untuk ditukar oleh Lola yang telah disandra oleh mereka. Dan ketika di pagi harinya, Ernest yang menemukan Mariana yang sudah mati tergeletak, akhirnya menemukan Lola yang kedinginan yang tiba-tiba muncul di belakangnya. Dengan pengorbanan kematiannya Mariana hingga Lola bisa selamat dari kuntilanak itu, dan ternyata Lola adalah seorang anak indigo yang bisa melihat hantu ibunya dan para tantenya, maka berakhirlah cerita film horor kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa kasih like, subscribe, dan berikan komentarnya untuk mendukung penuh channel ini.